Selamat datang di Ruang Paham. Bersama Ruang Paham, bikin semua jadi lebih mudah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fatih di channel Ruang Paham. Dan di part video kali ini kita akan membahas soal esai persiapan UTS Fisika nomor 31 sampai nomor 50. So, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Jadi, di soal yang pertama ditanyakan, apa sih makna sudut dalam rumus usaha gitu ya teman-teman. Di sini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa sudut itu adalah sudut dalam usaha itu berarti menunjukkan arah gaya dan juga arah perpindahan gitu ya. Jadi sudut di sini itu menunjukkan arah gaya dan perpindahan. Nah, sudut sendiri itu kalau dirumuskan itu seperti ini teman-teman dalam usaha gitu ya. W sama dengan F kali S kali cos theta gitu ya. Nah, dalam di perpindahan ini kita bisa lihat gitu ya teman-teman. Di sini cos theta itu merupakan sudut dari usaha itu sendiri. Jadi teman-teman perlu mengingat gitu ya, sudut dalam usaha itu maksudnya artinya sudut itu berarti letaknya di antara arah gaya dan juga perpindahan. Selanjutnya kita ke soal nomor 32 teman-teman. Nah, di soal nomor 32 ini adalah jelaskan hubungan usaha dan juga energi kinetik gitu ya, teman-teman. Di sini kita langsung bisa lihat gitu ya. Kira-kira hubungan antara usaha dan juga energi kinetik itu apa sih gitu ya. Perlu kita pahami juga bahwa usaha sendiri itu juga bisa diartikan sebagai perubahan energi kinetik gitu ya. Perubahan EK gitu ya, energi kinetik. Nah, di dalam usaha sendiri, kalau kita rumuskan gitu ya, misal W total gitu ya, itu sama dengan delta EK gitu. Nah, berarti bisa kita rumuskan juga gitu ya teman-teman. Di sini misal setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV awal kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jikalau usahanya positif, maka energi kinetiknya juga akan naik. Nah, jikalau usahanya negatif, maka energi kinetiknya juga akan turun. Oke. Jadi perlu dipahami bahwa hubungan usaha dan energi kinetik itu, usaha sendiri merupakan perubahan energi kinetik. Jika usahanya positif, energi kinetiknya naik. Jika usaha negatif, energi kinetiknya turun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial gitu ya, teman-teman? Di sini bisa kita lihat energi potensial itu adalah energi yang terjadi karena posisi ataupun kedudukan suatu benda. Jadi energi potensial merupakan posisi ataupun kedudukan suatu benda gitu ya. Nah, contohnya apa? Contoh kalau energi potensial, kita mungkin sudah
membahas dalam kehidupan sehari-hari, bahwa contohnya adalah gravitasi gitu. Nah, apa sih hubungan energi potensial dan juga gravitasi di sini? Hubungannya bisa kita lihat teman-teman melalui rumus dari energi potensial itu sendiri gitu ya. Dimana rumus dari energi potensial itu sendiri sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi gitu ya. Nah, sehingga semakin semakin tinggi hanya semakin besar pula energi potensialnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 34. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Oke, gitu ya. Energi mekanik itu adalah energi campuran dari itu ya. Energi mekanik atau kita lambangkan dengan EM itu adalah campuran dari energi kinetik dan juga energi potensial gitu ya. Nah, energi mekanik dikatakan kekal itu ketika dalam sistemnya hanya yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif. Contohnya apa? Kayak gravitasi gitu ya teman-teman. Bisa ataupun gaya-gaya pegas gitu ya. Contohnya misal kayak gravitasi atau pegas. Nah, serta yang kedua dikatakan kekal itu juga ketika tidak terjadi gesekan. Jadi teman-teman semua dapat paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan gitu ya? Nah, sebenarnya kalau dari pertanyaan itu, energi itu bukan hilang teman-teman, tetapi energi itu dapat berubah bentuk gitu ya. Dapat berubah bentuk. Nah, contohnya apa kalau dari energi mekanik itu sendiri? Nah, dari energi mekanik itu sendiri contohnya adalah seperti energi mekanik gitu ya, atau EM itu berubah jadi panas ataupun bunyi. Jadi panas atau bunyi. Seperti itu. Jadi suatu energi itu tidak hilang, tetapi energi itu berubah bentuk. Contohnya seperti energi mekanik berubah jadi panas ataupun bunyi. Seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 36. Jelaskan konsep pusat massa gitu ya. Oke, perlu kita ketahui bersama ya bahwa pusat massa itu adalah titik hayal yang mewakili letak rata-rata seluruh massa suatu benda ataupun sistem partikel. Jadi kalau kita tuliskan gitu ya, maksud dari pusat massa
Pusat massa itu adalah titik wakil massa total. Nah, pusat massa ini itu berfungsi untuk menyederhanakan analisis gerak gitu teman-teman. Menyederhanakan analisis gerak. Nah, contoh kalau misalkan kita buat rumus gitu ya, pusat massa itu rumusnya seperti ini. Misal X cm sama dengan sigma M kali X sigma MI dikali XI gitu ya, dibagi sigma massa ke berapa, seperti itu. Jadi dari rumus pusat massa adalah seperti ini. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke soal nomor 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda gitu ya. Jadi sistem partikel itu dapat dianalisis karena dia itu punya gerak translasi, dan yang paling penting itu adalah gerak pusat massanya teman-teman. Di sini jadi bisa dilihat bahwa sistem partikel itu fokusnya pada gerak pusat massa gitu. Nah, sehingga gaya di dalamnya itu berinteraksi saling beriringan teman-teman. Berinteraksi. Dan saling berpasangan gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, letak pusat massa itu berada di sini teman-teman. Sebentar. Oke. Letak pusat massa kalau kita gambarkan tuh di sini. Sebentar. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini adalah massa yang pertama. Kemudian ini adalah massa untuk benda yang kedua. Nah, pusat massa itu letaknya di sini. Jadi teman-teman udah paham semua gitu ya, bahwa pusat dari massa itu terletak di titik yang mewakili massa total, dan sistem partikelnya itu bergerak pada gerak pusat massa gitu. Selanjutnya nomor 38. Untuk nomor 38, apa sih itu makna momentum secara fisis gitu ya. Momentum secara fisis itu sendiri digambarkan sebagai ukuran seberapa besar kuantitas gerak suatu benda. Jadi semakin besar massa benda atau semakin besar kecepatannya, maka semakin juga besar momentumnya gitu ya. Jadi intinya makna momentum secara fisis itu adalah kuantitas gerak.
Momentum itu merupakan ukuran dari kuantitas gerak. Nah, rumus dari momentum sendiri kalau teman-teman tahu itu adalah dilambangkan dengan P sama dengan massa kali kecepatan gitu ya. Nah, semakin besar masanya, M besar, maka momentumnya juga ikut besar. Momentum dilambangkan oleh P ya teman-teman. Dan semakin pula kecepatannya besar, kecepatan bandanya besar, maka momentumnya juga ikut besar. Seperti itu. Selanjutnya nomor 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan gitu ya. Nah, benda bermassa sulit dihentikan karena mereka itu punya inersia yang lebih besar gitu. Selain itu juga jika benda tersebut sedang bergerak, teman-teman, momentumnya itu juga lebih besar. Nah, dan untuk menghentikannya kita itu perlu impuls ataupun gaya yang lebih besar ataupun waktu pengereman supaya benda itu berhenti bergerak itu lebih lama gitu. Jadi alasan kenapa benda bermassa besar itu lebih sulit dihentikan itu karena satu, bermassa besar itu sulit dihentikan itu karena dia punya inersia yang besar gitu teman-teman. Inersia besar. Selain itu juga dengan benda tersebut bergerak gitu ya, benda tersebut bergerak maka momentumnya juga jadi lebih besar gitu ya. Jadi bisa disimpulkan gitu ya. Jadi bisa disimpulkan gitu ya dari pembahasan kita ini bahwa benda bermassa besar itu terjadi karena dua hal. Yang pertama inersianya besar, terus yang kedua bendanya itu bergerak, maka momentumnya besar sehingga benda tersebut sangat sulit untuk dihentikan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 40. Oke, kita ke soal nomor 40. Nah, jelas nomor 40 adalah jelaskan pengertian impuls gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Impuls itu apa sih teman-teman? Jadi impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu yang bekerja pada gaya tersebut gitu. Jadi impuls sendiri itu menunjukkan efek gaya yang bekerja selama waktu tertentu terhadap perubahan gerak benda gitu teman-teman. Jadi impuls itu adalah hasil kali ya. Gaya dan waktu. Nah, impuls sendiri itu kalau dirumuskan itu rumusnya seperti ini teman-teman. Dilambangkannya dengan I sama dengan gaya dikali delta T gitu ya. Sehingga impuls juga bisa dikatakan bahwa dia itu memiliki efek gaya. Efek gaya selama waktu tertentu gitu.
selama waktu tertentu atau dilambangkan T tertentu. Nah, satuan dari impuls sendiri itu adalah Newton second. Oke, jadi teman-teman hanya perlu ingat konsepnya bahwa impuls itu adalah kali gaya dan juga waktu. Selanjutnya nomor 41 gitu. Apa hubungan impuls dan juga perubahan waktu? Apa hubungan impuls dan juga perubahan waktu? Perubahan momentum ya? Ya. Jadi apa hubungan impuls dan juga perubahan momentum itu? Jadi hubungannya adalah impuls itu yang diberikan pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentumnya. Artinya kalau misalkan momentumnya benda itu berubah, maka berarti itu ada impuls yang bekerja gitu ya teman-teman. Jadi dari sini bisa kita tuliskan bahwa impuls itu impuls atau dilambangkan dengan I gitu ya. Itu sama dengan perubahan momentum. Gitu ya. Rumusnya adalah I sama dengan delta P. Berarti impuls kan rumusnya tadi adalah gaya kali delta T. Kalau rumus dari momentum adalah mv min mv awal gitu ya. Sehingga ketika impuls semakin besar impulsnya besar, maka momentum atau dilambangkan dengan P-nya juga besar. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sebentar kita salin dulu ini teman-teman. Oke. Kita copy di sini terus kita kerjakan soalnya lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Kapan momentum dikatakan kekal gitu ya. Jadi di sini kapan momentum itu dikatakan kekal gitu. Nah, momentum sendiri itu dikatakan kekal ketika resultan gaya luar pada sistem itu sama dengan 0. Jadi momentum atau dilambangkan dengan P kekal itu ketika resultan gaya luar gayanya atau kalau dilambangkan itu seperti ini F eksternal. Jadi gaya eksternalnya itu sama dengan 0 teman-teman. Jadi momentum itu kekal jika resultan gayanya itu 0 gitu. Dalam kondisi ini berarti jumlah momentum total sebelum kejadian itu sama dengan momentum total setelah kejadian gitu. Jadi artinya momentumnya itu momentum awal itu sama besar dengan momentum akhir gitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya teman-teman bahwa momentum itu dikatakan kekal itu ketika resultan gaya ataupun gaya luar eksternal yang bekerja pada suatu benda itu nilainya 0, sehingga
mengakibatkan momentum awal itu nilainya sama besar dengan momentum akhir. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor yang ke-43. Mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Nah, gaya internal itu tidak mempengaruhi momentum total sistem itu karena gaya internal itu selalu muncul berpasangan, teman-teman, selalu sesuai dengan hukum 3 Newton gitu ya, yang dimana sama besar dan juga berlawanan arah gitu ya. Jadi alasan kenapa gaya internal itu tidak mempengaruhi sistem, tidak pengaruhi sistem gitu ya, itu karena gaya internalnya itu berpasangan. Atau kita bisa katakan bahwa sesuai dengan hukum 3 Newton, di mana F aksi itu sama dengan negatif F reaksi gitu ya. Jadi dia nilainya sama-sama besar gitu ya gayanya, tetapi saling berlawanan arah, sehingga kenapa kok mau gaya internal itu tidak mempengaruhi sistem, itu karena gaya internalnya itu berpasangan, di mana gaya aksi itu sama dengan gaya negatif gaya reaksi, di mana keduanya punya nilai sama besar tetapi saling berlawanan arah. Kemudian lanjut ke nomor 44. Nah, apa itu tumbukan lenting sempurna? Ya, nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna gitu ya. Jadi tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan di mana momentum total dan juga energi kinetik itu total sama-sama kekal gitu ya. Tumbukan lenting sempurna itu berarti tandanya adalah satu, momentumnya kekal. Kemudian yang kedua, energi kinetiknya ataupun EK-nya juga kekal. Serta yang terpenting dari tumbukan lenting sempurna itu adalah bendanya itu memantul kembali gitu ya. Benda memantul kembali. Jadi tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan di mana momentum total dan juga energi kinetiknya itu sama-sama kekal dan bendanya itu memantul kembali gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Misal gini, ini gambar sebelum gitu ya. Jadi misal ini bendanya diberi kecepatan, terus ini ada benda lagi. Nah, sesudahnya adalah benda itu akan memantul kembali gitu, teman-teman. Jadi misal benda yang di sini sama benda yang di sini, dia itu akan memantul ke sana kembali lagi.
ini juga akan memantul ke sana seperti itu. Jadi ini adalah tumpukan lenting sempurna. Selanjutnya nomor 45. Nomor 45 soalnya adalah apa perbedaan tumpukan lenting dan tidak lenting gitu ya. Jadi kalau tumpukan lenting itu berarti tadi kita sudah bahas ya, momentum totalnya tetap dan juga energi totalnya juga tetap gitu ya. Tapi pada tumpukan tidak lenting berarti momentum totalnya tetap, tetapi energi kinetik totalnya itu tidak tetap, karena sebagian itu telah berubah menjadi panas, bunyi ataupun deformasi gitu ya. Jadi perbedaan tumpukan lenting atau kita T lenting ya, tumpukan lenting sempurna dan juga tumpukan lenting tidak sempurna ya, atau tumpukan tidak lenting gitu ya, tidak lenting. Sebentar. Oke. Nah, tumpukan lenting itu berarti dia energi kinetiknya tetap. Sedangkan kalau tidak lenting itu energi kinetiknya berkurang. Sehingga tetapi mereka memiliki persamaan nih teman-teman. Momentumnya atau kita lambangkan dengan P-nya itu tetap. Jadi yang membedakan antara tumpukan lenting dan tidak lenting, kalau tumpukan lenting itu energi kinetiknya itu tetap. Oh ya, di sini saya kasih penjelasan energi kinetiknya itu tetap, sedangkan tidak lenting itu energi kinetiknya berkurang. Tetapi mereka memiliki persamaan, yaitu di mana momentumnya itu tetap seperti itu. Selain itu juga kalau tidak lenting itu bendanya itu dapat menempel. Bendanya itu menempel gitu, teman-teman. Jadi tidak memantul. Selanjutnya nomor 46 gitu ya. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Jadi kesetimbangan statik gitu ya. Kesetimbangan statik itu adalah kesetimbangan di mana bendanya itu diam, teman-teman. Kesetimbangan statik itu berarti bendanya diam. Benda diam, kemudian bendanya itu cenderung tidak bergerak ataupun tidak translasi ya, ataupun tidak juga melingkar ataupun tidak berotasi seperti itu. Nah, syaratnya apa kalau kesetimbangan statik itu? Kesetimbangan statik itu syaratnya adalah gayanya itu sama dengan 0 dan juga torsinya itu juga sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya kita ke soal 47. Soal ke-47, mengapa benda diam itu belum tentu seimbang gitu ya teman-teman. Mengapa sih benda diam itu belum tentu seimbang? Bisa kenapa sih gitu ya? Karena benda diam belum tentu seimbang itu karena setimbang itu karena bisa aja benda itu hanya diam sesaat tapi dia itu masih mengalami percepatan gitu atau masih memiliki resultan torsi yang tidak nol gitu itu teman-teman. Jadi benda diam itu
Nah ya, jadi benda diam itu belum tentu dikatakan seimbang itu karena ada beberapa hal gitu ya teman-teman. Diam belum setimbang itu karena satu, diamnya itu dia diam tetapi belum tentu gayanya itu juga sama dengan nol. Diam belum tentu gayanya itu sama dengan nol, teman-teman. Terus yang kedua, dia belum setimbang itu ketika dia diam tetapi belum tentu torsinya dia itu sama dengan nol. Torsinya itu belum tentu sama dengan nol gitu ya. Bisa aja dia itu diam bendanya tetapi dipercepat, tetap dipercepat. Maksudnya gimana? Jadi kecepatannya itu berubah sehingga terjadi percepatan yang tetap gitu ya teman, tetap dipercepat. Nah contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti bola saat dilemparkan di titik tertinggi. Dilempar begitu ya pada titik tertinggi. Ketika bola dilempar kan dia belum tentu benar-benar diam gitu ya, bisa aja masih ada gaya-gaya yang bekerja padanya, torsinya belum masih ada gitu ya, ataupun bola itu dipercepat. Oke, soal nomor 48. Soal nomor 48 adalah sebentar, kita salin soalnya terlebih dahulu teman-teman. Apa syarat kesetimbangan translasi? Oke. Jadi syarat kesetimbangan translasi itu syarat kesetimbangan translasi. Oke, syarat dari kesetimbangan translasi itu adalah pertama, tidak ada percepatan translasi. Tidak ada percepatan translasi. Kemudian yang kedua, gayanya harus sama dengan nol. Terus yang ketiga, pada dua dimensi gitu ya. Artinya ada dua simbol fx maupun fy gitu ya. Pada dua dimensi fx-nya itu juga 0. Oke. Dan fy-nya itu juga sama dengan 0. Begitu ya teman-teman. Oke.
Selanjutnya kita ke soal nomor 49. Oke, kita ke soal nomor 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Oke. Syarat kesetimbangan rotasi itu adalah yang pertama, percepatan sudut itu sama dengan 0. Terus yang kedua, rotasinya, kesetimbangan rotasi sama 0 adalah kesetimbangan rotasi adalah nilai torsinya itu juga 0. Terus yang ketiga, torsinya itu searah jarum jam. Torsi yang searah jarum jam itu tidak sama dengan torsi searah jarum itu tidak sama dengan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi gitu ya, mana torsi yang syarat kesetimbangan rotasi itu sendiri. Terus soal yang terakhir atau soal nomor 50. Jelaskan makna torsi secara intuitif, ya. Benar ya? Oke, jelaskan makna torsi secara intuitif. Jadi makna torsi secara intuitif itu adalah, pertama, kecenderungan gaya memutar benda. Terus yang kedua, torsi itu maknanya berarti dipengaruhi gaya dan lengan gaya. Dan yang terakhir, rumus dari torsi itu sendiri adalah gaya dikali R ini merupakan lengan gaya dikali sin theta. Jadi makna torsi secara intuitif adalah kecenderungan gaya memutar benda dipengaruhi gaya dan lengan gaya. Kemudian torsinya itu rumusnya adalah gaya dikali lengan gaya dikali sin theta. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah membahas gitu ya, dalam mulai dari part 1 video yang pertama yang pilihan ganda sampai part video yang keempat ini. Dan aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Dan jika misalkan ada pertanyaan yang dibingungkan ataupun jawaban yang dibingungkan, silakan kalian dapat bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa
siap-siap untuk persiapan UTS fisika nanti. Sekian itu aja dari aku dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.